Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudho Prabowo dengan NIM 102240884. Saya akan memaparkan PPT saya tentang harmonisasi sains dan agama dalam pemikiran Muhammad Amin Abdullah. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan modern sering berjalan terpisah dari nilai-nilai agama. Pemisahan ini menimbulkan problem etis, sosial, dan hukum. Harmonisasi sains dan agama menjadi penting agar ilmu berkembang tanpa kehilangan nilai moral dan spiritual. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil singkat tokoh. Nama lengkap Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Lahir di Pati, Jawa Tengah, bidang keilmuan, filsafat Islam, studi agama, dan integrasi interkoneksi ilmu. Pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dikenal sebagai penggagas paradigma integrasi interkoneksi antara sains dan agama. Karya-karya utama Muhammad Amin Abdullah, studi agama normatif. Yang pertama, Islamic Studies di perguruan tinggi, pendekatan integratif interkonektif. Kedua, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam studi Islam. Selanjutnya, latar pemikiran harmonisasi sains dan agama. Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum menimbulkan keterbatasan cara pandang. Ilmu agama sering bersifat normatif dogmatis. Ilmu sains bersifat empiris positivistik. Keduanya perlu dipertemukan agar saling melengkapi. Selanjutnya, inti gagasan integrasi interkoneksi. Integrasi penyatuan nilai-nilai keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Interkoneksi keterhubungan antara disiplin ilmu. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain. Agama memberi nilai etik, sains memberi metode dan data empiris. Selanjutnya, ciri utama harmonisasi menurut Muhammad Amin Abdullah. Menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, menggunakan pendekatan multidisipliner, mendorong dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial, menjadikan agama relevan dengan persoalan kontemporer. Relevansi harmonisasi dalam hukum ekonomi. Hukum ekonomi tidak cukup hanya berbasis teks normatif, perlu analisis sosial, ekonomi, dan empiris. Pendekatan integratif membantu menghasilkan hukum yang adil dan kontekstual. Selanjutnya ada implementasi dalam hukum ekonomi Islam. Penetapan hukum ekonomi Islam tidak hanya merujuk pada dalil tekstual, mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi modern. Contoh perbankan syariah, vintage syariah, dan ekonomi digital. Selanjutnya ada contoh kasus implementasi. Produk keuangan syariah modern, analisis fikih dipadukan dengan ekonomi, hukum positif, dan teknologi menghindari formalisme hukum yang kaku. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan integratif interkonektif, lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum Islam tetap relevan dan solutif, menghindari konflik antara agama dan sains. Selanjutnya ada tantangan penerapan. Masih kuatnya pola pikir dikotomis, kurangnya SDM yang menguasai banyak disiplin ilmu, resistensi dari kelompok tekstualis. Kesimpulan, harmonisasi sains dan agama sangat penting dalam kehidupan modern. Pemikiran Muhammad Amin Abdullah menawarkan solusi melalui integrasi interkoneksi. Pendekatan ini relevan dalam pengembangan hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Nah, di sini ada referensi yang saya petik. Cukup sekian, itu saja pemaparan dari saya, Yudho Prabowo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.